Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 28 Juni, judul renungan kita, Arthur Maxwell, disediakan oleh Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Anda tidak dapat mengatakan bahwa Arthur ingin menjadi seorang Masai Advent hari ke-7. Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang Kristen. Ibunya telah mendekorasikan seluruh rumah dengan peta besar kerajaan Inggris, potret berbingkai kaisar-kaisar Romawi, dan moto, "Belajarlah untuk berpikir secara kekaisaran." Jadi Arthur melakukannya. Sepanjang masa kecilnya, dia ingin menjadi seorang angkatan laut, dan pada tahun 1910, ketika dia berusia 13 tahun, sepertinya mimpinya akan menjadi kenyataan. Ibunya mulai menyusun rencana untuk memasukkannya ke dalam sebuah kapal sebagai mualim. Kemudian datanglah dua tragedi. Yang pertama adalah kehilangan ayahnya, suatu hal yang sangat berat untuk dihadapi oleh setiap keluarga. Yang kedua adalah ketertarikan ibunya yang tiba-tiba pada nubuatan dan pertobatan kepada dari semua hal Masai Advent hari ke-7. Arthur merasa ngeri dan bertekad untuk tidak menempuh jalan yang sama, sehingga ia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk menolak setiap usaha ibunya untuk membawanya ke jalan yang sama. Suatu kali, dia bahkan memanjat keluar jendela kamar tidurnya untuk melarikan diri ketika dia tahu pendeta itu akan datang. Anak-anak, dia akhirnya menyerah pada bujukannya dan masuk ke Stanborough College, sebuah sekolah Advent yang dibuka pada tahun 1902. Kemudian datanglah tragedi yang jauh lebih besar. Perang besar yang sekarang dikenal sebagai Perang Dunia I. Tidak hanya itu adalah periode waktu yang mengerikan yang meninggalkan jejak pada Arthur Maxwell dan jutaan orang lainnya, tetapi kapal tempat dia bertugas tenggelam dalam pertempuran. Mungkin saat itulah Arthur pertama kali mulai berpikir serius tentang jenis kekaisaran yang lain. Kerajaan Allah lebih besar daripada kerajaan Romawi atau Inggris dan disebarkan dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Terlepas dari bagaimana beberapa anaknya yang menyatakan diri sebagai anak-anaknya berpikir dan bertindak, tidak ada peperangan, kecuali peperangan rohani di dalam kerajaan Allah. Arthur Maxwell melakukan studi mendalam tentang nubuatan hari terakhir dalam Matius pasal 24 dan membuat perubahan besar. Dia akan melayani Tuhan, bukan angkatan laut kerajaan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Kaisar Agung, Engkau memiliki semua yang ada, namun Engkau tidak bekerja dengan kekerasan untuk mendapatkan kembali wilayahmu yang diklaim oleh musuh. Namun, saya tahu Engkau akan menang, telah menang.
Yang tersisa hanyalah pembersihan dan pembebasan semua tawanan yang masih ingin hidup di dalam kerajaan kasih-Mu. Tunjukkanlah bagian saya. Amin.